Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita tentang apakah benar jika Palestina menang dunia akan kiamat. Selama berpuluh-puluh tahun, Palestina dan Israel masih terlibat konflik dan peperangan untuk memperebutkan tanah kekuasaan mereka. Lantas, apakah benar jika Palestina menang dunia akan kiamat? Pertanyaan ini banyak diajukan oleh umat muslim, khususnya mereka yang masih awam. Sebab dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datang hari kiamat." Lalu beliau menyebutkan salah satunya, "Penakluklah Baitul Maqdis." Mengenai hal ini, para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya sumber yang valid agar lebih memahami keterkaitan antara kemenangan Palestina dengan hari kiamat. Simaklah penjelasan dalam artikel berikut ini. Tidak hanya hadis tersebut, dalam riwayat lain Rasulullah juga membahas kaitan kemenangan Palestina dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Beliau bersabda, "Tidak akan terjadinya hari kiamat hingga kalian, muslimin, memerangi Yahudi." Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku. Bunuhlah." HR Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan pernyataan pada hadis-hadis tersebut, banyak orang yang menyimpulkan bahwa kemenangan Palestina merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Maka apabila Palestina merdeka, dunia ini akan diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab tidak ada riwayat lanjutan yang menggambarkan tentang kejelasan dari hadis-hadis tersebut. Para ulama menyimpulkan bahwa datangnya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tanda-tandanya bisa diimani oleh umat muslim sebagai pengingat akan hidupnya di dunia yang hanya sementara. Dalam salah satu ceramah singkat, Ustadz Anandang juga memberikan pendapatnya mengenai hal ini. Menurutnya, kiamat itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diketahui oleh siapapun, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang kemenangan Palestina yang akan mendatangkan kiamat dunia ini masih belum jelas. Belum ada riwayat yang menjelaskan secara terang-terangan. Bahkan beberapa hadis yang disebutkan tidak menjelaskan detail tanda-tandanya. Misalnya pembebasan Baitul Maqdis yang keberapa, penjajahan seperti apa, dan lain-lain. Jika bicara soal tanda-tanda hari kiamat, sebenarnya telah banyak ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Dikutip dari buku Tanda Kiamat Besar karya Mahir Ahmad Ash-Shufri, berikut beberapa antaranya yang bisa Anda simak. Munculnya nabi palsu, kemunculan Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, turunnya Isa Al-Masih untuk menyampaikan kebenaran,
Munculnya Yazud dan Mazud. Matahari terbenam dari barat. Kemunculan asap yang mematikan. Dukhan. Kehancuran Ka'bah. Kemunculan Dabbah. Munculnya api yang mengumpulkan manusia. Terjadi gempa bumi yang amat dahsyat. Sejarah Hari Solidaritas Internasional bersama masyarakat Palestina. Tahukah kamu bahwa hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional? Jika ini pertama kalinya kamu mengetahui hari tersebut, simak sejarah hari tersebut di bawah ini. Dikutip dari buku Dunia Barat dan Islam, Sudibyo Markus 2019-12. Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2005. Ada banyak hal melatar belakangi pengesahan hari ini. Beberapa di antaranya adalah konflik Palestina dengan Israel, serta tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Tsunami besar yang mengguncang Samudra Hindia ini memakan ratusan ribuan korban berjatuhan di Aceh. Melalui peristiwa ini, dunia langsung diliputi oleh keprihatinan yang sangat mendalam, sehingga solidaritas lintas dengan menjalar dengan hebat. Miliaran uang terkumpul di dalam sekejap. Peristiwa itu tercatat sebagai kegiatan solidaritas terbesar di dalam sejarah umat manusia. Namun, ternyata solidaritas kemanusiaan baru bisa terjadi hanya ketika terjadi musibah besar saja yang diakibatkan oleh alam. Di luar hal itu, seluruh negara di dunia kembali hidup masing-masing sebagai negara berkembang dan negara maju. Pemetakan tersebut dikhawatirkan dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk menunjukkan negara mana yang berkuasa di dunia. Hubungan negara semakin mengkhawatirkan saat demokrasi dianggap sebagai harga mati dan perlahan-lahan kapitalisme pun dijadikan sebagai sebuah nilai yang asbah di dalam tata hubungan dunia. Jika hal ini terjadi, maka cepat atau lambat akan terjadi sebuah perang dunia ketiga yang sangat menakutkan dan bahkan lebih mengerikan daripada perang dunia pertama dan kedua. Hal itu kerap terjadi di Asia Barat dan Amerika Serikat. Beberapa negara sementara merasa sebagai yang paling berhak atas kebenaran di muka bumi, sehingga mereka bisa memaksakan nilai-nilai yang menurut mereka benar. Atas nama demokrasi, mereka saling bertempur dan menghancurkan negara-negara yang dianggap tidak demokratis. Hal ini tentu saja dapat memakan banyak korban. Demi solidaritas kemanusiaan yang bisa mempersatukan negara pada tahun 2005, PBB menetapkan tanggal 20 Desember sebagai Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional (BRP). Itu adalah semua sekilas cerita tentang apakah benar jika Palestina menang, maka akan datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, dan agar kita bisa berpikir lebih jernih kembali. Apakah benar kiamat itu akan datang? Sebenarnya kiamat itu yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Di sini saya, Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.